Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sholawat ma'asalam tetap kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Fitri Adisa Dwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tema, yaitu keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Isa alaihissalam. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kaum muslim, kaum umat manusia semuanya untuk mencari ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidupnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Allah memberikan pendengaran dan penglihatan dan hati agar kamu selalu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Namun sesuatu hal yang tahu saja itu tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati kepada manusia agar apa? Agar manusia dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah didapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi kegelapan, sehingga tanpa adanya pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu bagi kaum Islam. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu memerintahkan untuk bacalah, bukan untuk beribadah kepadanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq. Wahyu yang paling pertama memang tidak gamblang memerintahkan, perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajarlah, karena belajar adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Beberapa ulama juga berpendapat ayat yang memberikan bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah, seperti halnya hadis Rasulullah SAW, yaitu yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya pewaris Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mampu mengambilnya, kemudian berani, dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Mengapa sih orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang beribadah? Karena seseorang yang berilmu akan kembali belajar yang baik, yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran, akan kebaikan. Maka kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada seluruh yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki kecuali Allah
sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah, maka dari itu berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu, karena yang berilmu pasti mempunyai keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdi Bar. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Menuntut ilmu seperti halnya ilmu kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya adalah fardu kifayah. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti halnya untuk ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri, seperti ilmu sihir, santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang lebih membawa madarat bagi diri sendiri maupun orang lain yang tentunya harus dihindari. Kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayah, seorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Ya, artinya siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Saran itu disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam, sedangkan diamnya Nabi adalah memberi tanda setuju. Dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh setan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Seperti hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, seorang yang alim lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu yang dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Mencari ilmu demi menggapai ridho Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah SWT agar senantiasa dirahmati Allah. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka saja kita harus mau belajar, mau mengaji, dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu yang dapat menjadikan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa ilmu-ilmu ibadah mahdhah seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima,
Ta'lamu ilman yang berarti mengerti sesuatu, atau juga berasal dari kata Allah alama yang berarti memberi tanda atau petunjuk, yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah. Namun, umat Islam tidaklah boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya, karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain di muka bumi ini. Dengan ilmu, kebahagiaan di dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rangkum. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, menuntut ilmu begitu saja diutamakan. Apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau kuliah, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di puncak kita, maka harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Dalam agama Islam, menuntut ilmu adalah amalan yang menempati hukum yang wajib. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu sejak dalam buayan hingga masuk liang lahat. Akan tetapi, dalam anjuran agama Islam, di samping menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, harus diiringi dengan iman dan takwa atau imtak. Sebab jika hanya mengejar iptek saja, seseorang cenderung menjadi bebas atau liberal hingga membuat dia sesat. Namun apabila iptek yang diiringi dengan imtak, insya Allah akan berkah serta manfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat. Mengapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Apa gunanya menuntut ilmu? Yang pertama yaitu agar menjadi orang pandai, agar tidak bisa ditipu orang, agar dapat memimpin membuat bangsa dan negara ini dengan baik. Sebagaimana orang Barat mengatakan, pengetahuan adalah kekuatan. Artinya ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Kita perhatikan negara-negara yang memiliki iptek yang maju seperti Jerman, Jepang, Amerika, dan negara lainnya. Dengan sebab memiliki iptek yang maju, mereka dapat menguasai dunia. Yang kedua, dengan ilmu kita dapat hidup di dunia ini dengan selamat, karena ilmu adalah cahaya yang akan mengarahkan dan menunjuki jalan untuk kita. Seperti salah satu kata mutiara dalam bahasa kan, ilmu nuru wal jahli dhalam. Ilmu itu cahaya dan nuru itu kegelapan. Dan yang ketiga, dengan perkembangan iptek dapat mempermudah pekerjaan kita, seperti ditemukannya komputer, ponsel pintar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menuntut ilmu yang berpahala besar di mata Allah. Bagi mereka yang menuntut ilmu, balasannya sampai seperti mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan apabila sebesaran mati dalam keadaan niat yang lurus menuntut ilmu, maka matinya adalah mati syahid, insya Allah. Menuntut ilmu sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Ilmu merupakan bekal kita di masa yang akan datang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Tidak ada kata terlambat menuntut ilmu. Semua orang pantas mendapatkan ilmu walaupun seberapa tua mereka. Menerima ilmu tidak memandang dan
Dan ada pepatah yang berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang mengandung arti bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, walaupun sejauh manapun kita mencarinya dan sepintar apapun kita. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong atas kepintaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita harus mensyukurinya. Ilmu juga mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu dasarnya dan tujuannya yang sebenarnya, agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang Islam. Maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu haruslah mendapat prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja harus tepat. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat mencari buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak, masih usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang luas, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu penting menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun pasti saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali untuk melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula untuk melupakan. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Baik mengenai waktu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad.
Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya yang artinya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 42 pertanyaan. Imam Malik hanya bisa menjawab 6 pertanyaan dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayah yang lain beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan sisanya. Beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imam Daril Hijrah, yaitu pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar, yaitu Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar. Sekali berimam, Dhunnun al-Misri, Thauban bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu diagungkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, ataupun diselewengkan. Menjaga amanah harga adalah penting, tetapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dampak menimbulkan banyak kerugian, tetapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi, yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasarkan bahwa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah itu, ilmu. Hal itu dapat menyampaikan banyaknya orang terjerumus dalam kesesalan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar, dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dalam Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.